ngerock banget sama KPR, tapi bukan kredit kepemilikan rumah ya kali ini ya. Kelompok penerbang roket, selamat pagi teman-teman. Pagi semuanya. Ada Coki, ada Vicky, ada Ray. Aku bisa jadi member keempat loh, rambut kita udah sama. Iya, itu Ya, satu. nggak bisa, nggak bisa. Baiklah. Mungkin gue nanya aja kalau gitu. Ini kan band KPR ini kan memang lagi ramai banget nih diperdengarkan. Kalian tuh banyak diomongin sama semua orang gitu. Tapi saya penasarannya kenapa terinspirasinya tuh justru band rock. Kalau misalnya kita ngomongin 70-an kan biasanya Led Zeppelin lagi dan ya kawan-kawannya gitu. Tapi kalian tuh duo Kribo dan juga Panbers itu datang dari mana? Sebenarnya nggak lepas juga sih dari band rock luar gitu kayak Led Zeppelin, Deep Purple, Sabbath gitu kan. Cuma emang ya kita ngaca juga sih kayak ngaca. Oh, saya orang Indonesia. Ya, kami orang Indonesia, terus kami ingin tahu ada apa di zaman itu gitu. Di tahun 70-an musik rock tuh kayak gimana. Dan akhirnya kita nge-search, research, ya akhirnya kita ya dengar musik-musik dari internet gitu-gitu. Oh, bukan dari orang tua justru? Banyak sih beberapa kali ya, orang tua juga Dari sih. orang ada juga. Dari orang tua. Cuma kita ngulik itu di internet gitu. Nah, terus ya udah kayak kami melihat musik rock Indonesia tahun itu punya warna yang khas banget, distinktif banget. Dan akhirnya itu yang ngebikin kami jadi terbawa. Warna jadi seperti apa sih sebenarnya, Coki? merah, kuning. Nggak, maksudnya penasaran apa yang bikin Indonesia saat itu beda banget gitu sama yang lain? Karena apa ya, Indonesia sih sebetulnya bisa dibilang negara yang punya kebudayaan paling banyak di dunia sih. Ada Kayak kita beda provinsi aja juga punya budaya yang sendiri. Jadi otomatis kayak musik rock Indonesia di era itu punya warna sendiri. Maksudnya dari lirik atau dari bunyi? dari permainan permainan Semuanya sih. Cara vokalin, ada vokalnya, groove-nya itu juga beda banget. Beda. Tuh. Kayak- Dari pelirikan juga kalau misalnya kalian ini lirik, kalau nggak salah saya pernah dapat informasi lirik adalah opini kalian semua gitu. Itu maksudnya apa? Itu dari mana ya? Ya mungkin dari kehidupan kita aja sih, kehidupan kami. Jadi kayak entah besok ada apa, ada cerita. Apa yang menarik biasanya yang dijadikan lirik untuk Apa KPR? Pengalaman sehari-hari. Pengalaman sehari-hari. Yang kita lihat sebenarnya di kehidupan sehari-hari. nggak harus satu patokan sih kalau misalnya emang kami pengen bikin lagu tentang warna merah, kayak tentang warna Why merah, kami suka warna merah, kita suka warna merah, udah. Udah. Ya, oke kan, emang jadi merah kan. Jadi kayak bukan suatu batasan buat membuat lirik gitu. Kayak apa aja jadi gitu. Enggak cinta-cintaan ya? Enggak, habis judul-judulnya kan teriakan bocah, kemudian mati Itu muda. lagu cinta lagi. Itu lagu Semua cinta? lagu cinta. Oh ya? Cinta Dibalik pada itu maksudnya ya. gimana? Cinta sama negeri. Nasionalisme Masih boleh ya? juga tuh, gue baru tahu. Pinter ngeles berarti. Tapi penasarannya juga kalian nih membuat album terbilang unik gitu. Dalam 1 tahun albumnya 2 dan hanya selang 2 bulan saja. Nah itu bisa seperti itu tuh gimana gitu? Apakah kalau misalnya yang lain, kalau misalnya kita lihat musisi biasanya perlu waktu 3 tahun, 4 tahun untuk membuat satu lagu. 8 tahun bahkan. Wah, 8 tahun. Ngapain aja ya? Ngapain sih 2 bulan? Karena Bertapakah di gunung mana gitu? Iya Atau mungkin gimana? kami apa ya suka. Ya mungkin datang aja sih Iya, sebenarnya. dan lagunya terus ya Dan kebetulan ya kayak Kerajinan kita kan juga orangnya spontanitas dan ekspresif banget, kayak ada sesuatu yang kayak latah, ada sesuatu gitu ya udah langsung kita bikin. Orang gitu kayak Kita kita nggak terlalu mikir yang kayak gimana kayak kita tadi udah balik nih, lagi langsung bikin aja. soal lirik ya, yang kayak ya apa aja bisa jadi lirik, apa aja bisa jadi lagu gitu. Jadi kayak keseharian. Ya udah gitu, Lagi mandi gitu dapat nada kan. Iya. Langsung voice note. Lagi mandi dapat nada ya. Nada saya biasanya jingle shampoo kalau lagi mandi soalnya. Gimana ya? Namanya tapi unik loh, kelompok penerbang roket. Hmm. Itu kenapa kelompok penerbang roket? Nah, kenapa itu enggak sih sebetulnya? Pertanyaan Cuma yang ke Ya kenapa enggak? filosofis, paling benar. maksudnya orang kan nggak mikir Em, penerbang roket. ya itu dia, kami didasari emang membuat musik dan membuat band ini didasari dengan tanpa apa ya, tanpa yang kayak harus begini harus begitu, kayak kan sekarang kan kayak gini zamannya atau apa itu kan. Iya. Ya, gitu terus kayak ya emang kita pengen bikin suka kita, terus kalau emang orang nggak suka
ya it's okay kalau emang Tapi ternyata awal suka, bisa mendapatkan people nama itu dari mana? namanya Bang Rocket iya, Cok yang ditanya. muter-muter ya. Tiba-tiba Kenapa pas kalian lagi suka? hangout. Soalnya gitu, masih langsung pagi gitu. Itu sih kepikiran. pertama sih, wah waktu kita lagi ngumpul gitu, sempat memikirkan kita harus bikin band nih. Cuman udah kebanyakan segala sesuatu kayak apa band dan kita juga lagi kita mau menonjolkan Indonesia banget. Dan Indonesia Ya, sih penggunaan itu kita nggak mau pakai kata band, kita gunakan kata kelompok. Kelompok. Ya, oke. pada intinya ya gitu kayak balik lagi ke terinspirasi juga dari band 70-an Indonesia namanya 2000. Ada Ahmad Albar dan teman-teman, ada Ucok, Hara Yang almarhum. lagunya Mencarter Roket. Mencarter Roket. Itu yang membuat kami terinspirasi gitu. Jadi kelompok penerbang roket. Tapi tidak hanya Duo Kribo aja, ternyata kalian juga sangat suka Panburst gitu. Apa Iya. sih sebenarnya influence dari Panburst itu dalam musik kalian saat ini udah 2 album ini? Lagu-lagunya luar biasa. Lagu-lagu di album awal-awal Panburst itu kan Iya. beda. Mungkin orang kenalnya Panburst itu gereja tua. Akhir Dikira band pop gitu, ternyata dia album pertama adalah band rock and roll banget. Oh ya, saya tahunya memang yang lebih melankolis Iya. yang dinyanyikan organ tunggal sekarang sih. cinta-cintaan gitu ya. Cinta-cintaan gitu. Tapi ternyata ada di balik Beberapa itu. Iya. tahun Keren 60 akhir sampai 70-an pertengahan itu emang musim-musim mereka emang lebih liar dan nggak ketebak aja sih. Jadi kayak Oh, ya? yang Seru banget, yang seru banget. yang kami serap dari situ mungkin esensinya itu, esensi entertainmentnya, mesti kayak cara entertain orang. Ya band emang harusnya kayak gitu. Kayak harus menghibur orang. Performance-nya. Iya, jadi kayak banyak sebenarnya sih, kayak dari banyak band, salah satu Panburst. Salah satunya Pampers. Selain Pampers juga ternyata kalian juga pecinta dangdut. Bener nggak sih itu? Kayak semua orang Indonesia pasti suka dangdut. Iya. sih. Oh ya? Jempolnya aja kita udah asik. Kayak dari presiden sampai tukang beca kalau denger dangdut nggak mungkin nggak goyang sih. Oh ya? Iya, iya. Dan Walaupun jempol ada kaki project doang. lagu dangdut kan? Apa ada influence dangdut bisa diceritakan? Soal kalau masalah influence dangdut sih kayak emang dangdut tuh kayak udah musik dasar dari kita orang Indonesia ya. Iya. Terus akhirnya Orang kita Jepang aja mencoba, suka banget. kita kayak coba bereksperimen, kita bikin rilisan dalam bentuk kaset dan di situ emang lebih banyak warna dangdutnya. Cuman dengan caranya hard rock, KPR. jadi kayak dangdut plus hard rock gitu. Wih. Asik. Jadi Berarti fast ini beat masa ya, fast baru beat, ya. fast Nanti Ya, kalian fast akan beat. Ya, kita mau diaduk. mengubah masa ini. Baiklah. Ini loh yang baru kekinian. Nah, jangan kemana-mana karena KPR akan kembali menghibur kita. Nanti akan menyanyikan lagu Pampers, tapi kira-kira yang mana dan aransemennya seperti apa, tetaplah di Indonesia Morning Show.